Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau nggak mau ngeliatin muka di sini. Segenap aktivitas akademika Semarang, Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang pertama dan utama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama lagi melakukan pengajian yang pada siang hari ini dengan narasumber Ustadz Farul Rosi. Selamat datang Ustadz di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, tema pada kali ini adalah Muhammadiyah dalam menghadapi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID masih berjalan pada hari ini, ya, real time saya lihat tadi masih 9.771. Jadi dengan penambahan 260 kasus. Dari 9.771 itu 7.000-nya masih dirawat. Kemudian ada yang meninggal sekitar 10%-nya, 700-an. Dan kabar baiknya yang bisa sembuh ada 1.500-an. Baik, pada siang hari ini mungkin kita akan mohon Ustadz Farul Rosi untuk menyampaikan bagaimana Muhammadiyah menghadapi ini. Berita terakhir kita ada dari PTMA 27 miliar Ustadz yang ternyata digunakan untuk membantu menanggulangi itu. Dan tentu saja masih banyak lagi kegiatan Muhammadiyah seperti menyiapkan rumah sakit, kemudian termasuk protokol-protokol di dalam ibadah dari PP sudah. Mohon maaf ada kendala teknis, tapi alhamdulillah lancar semua. Baik, untuk tidak menyita waktu, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon Ustadz Farul untuk menyampaikan materinya, ya kurang lebih 30 menit. Ada semacam dari Al-Quran yang mungkin suaranya ini ke sana. Baik, kami mohon silakan Ustadz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Rektor yang kita hormati bersama, Bapak Rektor yang saya hormati, Semarang. Ya, karena diudak-udak. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi jelang siang ini pengajiannya enggak bisa dirahim dengan media dengan teknologi komunikasi yang ada pada kita. Atau mungkin di-mute semain. Corong kondonya. Silaturahim dengan menggunakan media seperti ini, tapi mudah-mudahan silaturahim ini tetap memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, salat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Tema kajian kita pagi hari ini membahas tentang Muhammadiyah Pak Ari Wibowo malah lagi COVID-19 keluar. yang tentu Bapak Ibu semua insya Allah sebagian besar sudah mengetahui, membaca, mungkin juga sudah sampai pada taraf mendalami seluruh Kecil Pak, suaranya Pak. maklumat, keputusan, Pak, suaranya kecil. Kecil. Suaranya kecil. pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk yang dikeluarkan oleh pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kami sampaikan, mari berusaha untuk ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap situasi ini. Di mana Mulai orang diganggu Om. Mungkin di tangan loh Om. Sebelumnya, di mana ketika Ramadan tahun lalu dan tahun sebelumnya kita sambut dengan gegap gempita dengan syiar silaturahim sangat masif dan sebagainya, tetapi hari ini kita masuk ke Ramadan dengan suasana yang berbeda. Nah, mudah-mudahan suasana yang berbeda itu bisa kita ambil hikmahnya. Ya, tidak kemudian menyesali, tidak meratapi, tapi kemudian bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi hari ini. Antara hikmah yang bisa kita ambil misalnya, kalau tahun-tahun sebelumnya kita sholat tarawih cukup berkata amin dan selanjutnya mengandalkan imam. Hari ini ada hikmah yang luar biasa. Setiap laki-laki, khususnya setiap suami, setiap anak laki-laki yang sudah dewasa dituntut untuk bisa menjadi imam dalam keluarganya. Maka alhamdulillah hari ini banyak orang yang alhamdulillah bisa ngimami atau sebagian kemudian harus belajar menjadi imam. Ya, kalau Ramadan tahun lalu kan kita cukup amin selesai nunggu imam baca berikutnya. Hari ini kita, istri kita, anak-anak kita berkata amin, sang suami, imam atau anak laki-laki yang sudah dewasa berpikir harus membaca surat apa berikutnya. Nah, ini kan hikmahnya membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Hikmah yang lain misalnya, selama ini Ramadan sebelumnya, mohon maaf, contoh saya saja misalnya, jarang bisa berbuka puasa di rumah karena harus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berbuka bersama dengan orang lain semuanya. Tahun ini alhamdulillah saya bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga sejak hari pertama sampai kemarin dan seterusnya, insya Allah dalam situasi ini bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga. Kenikmatannya akan menjadi berbeda. Ini hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik di antara banyak hikmah yang ada pada situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai ormas, sebagai persyarikatan, bagaimana menyikapi situasi ini. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan pusat Muhammadiyah sangat responsif menyikapi hal seperti ini. Ya, pertama kita mengenal muncul maklumat yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah menyikapi adanya COVID-19 ini. Antara lain, ya ini sekedar tidak mengulang-ulang, kita berikan petunjuk bagaimana menyikapinya, bagaimana menghadapi situasi seperti itu, baik dalam hal kehidupan keagamaan, kehidupan sosial, dan seterusnya. Lalu kemudian diikuti dengan tausiah yang diberikan oleh pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan panduan-panduan bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan dalam situasi seperti ini. Meskipun ya dalam beberapa kasus masih ada 1-2 yang mempersoalkan dan mempertanyakan tausiah itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, secara umum alhamdulillah sejak awal, sejak tanggal 5 Maret sudah kemudian sudah ada sikapan yang diberikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, misalnya
Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian membentuk Pusat Komando Muhammadiyah menghadapi COVID-19 yang kemudian kita kenal dengan MCCC. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu cepat tanggapan respon yang diberikan oleh Muhammadiyah menyikapi kondisi seperti ini. Lalu kemudian berikutnya tanggal 21 Maret pimpinan pusat, majelis taksid, dan semua lembaga yang ada dan majelis bermusyawarah hanya melahirkan panduan buat kita sebagai umat Islam yang akan menghadapi Ramadan dan juga mungkin pada saat nanti Idul Fitri bagaimana bersikap, beribadah dan seterusnya di dalam situasi yang seperti ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, khusus sebagai anggota persyarikatan, alangkah indahnya jika kemudian kita mengikuti di samping himbauan pemerintah, himbauan Majelis Ulama Indonesia, tentu lebih pada maklumat dan tausiah yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kemudian kita pahami dengan baik, dengan benar, agar kemudian kita nanti juga bisa bersikap dengan benar. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya masih ada satu dua yang mempertanyakan. Saya ingin sampaikan bahwa kadang-kadang ada di antara kita yang merasa tahu dalam hal agama, sehingga dalam tanda petik berusaha membantah, memberikan argumentasi yang lain. Padahal, Bapak sekalian, saat itu, tausiah itu, dewan itu dirumuskan berdasar kajian yang dilakukan oleh para ahli lintas disiplin ilmu, bukan hanya ahli tafsir, hadis, Quran, hadis, fikih, tetapi juga kemudian melibatkan ahli kesehatan, ya kan, ahli lingkungan dan semua yang bagian yang ada berkumpul kemudian memberikan satu rumusan yang dijadikan pedoman kita sebagai umat Islam, khususnya keluarga besar Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya untuk nanti akan kita bahas itu, tetapi juga akan saya sampaikan di samping memberikan tuntunan ibadah juga dan pusat Muhammadiyah memberikan subhanallah respon yang luar biasa, tidak hanya pada aspek ibadah makhluk, tapi juga melihat aspek sosial, ekonomi dan seterusnya, sehingga kemudian walismu bekerja sama satu komando dari pusat, wilayah, daerah, cabang, bahkan sampai ranting, kemudian membawa yang disebut dengan lumbung pangan, KUA negeri dan seterusnya. Juga kemudian memberikan layanan psikologi, layanan sosial yang diharapkan kemudian bukan hanya pada persoalan aspek virusnya yang diperhatikan, tapi juga hal-hal yang terdampak dari itu, baik dalam budaya, ekonomi, sosial dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita urai satu persatu bagaimana kita keluarga besar Muhammadiyah menyikapi suasana COVID-19 ini dan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama terkait dalam hal budaya. Sejak awal maklumat dikeluarkan, Bapak Ibu sekalian, antara lain yang perlu diperhatikan oleh kita keluarga besar Muhammadiyah, ya misalnya tentang bagaimana pengajian-pengajian yang ada di setiap wilayah, daerah, bahkan mungkin cabang-cabang dan ranting yang menyelenggarakan pengajian diimbau untuk kemudian dihentikan sementara agar terjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya. Social distancing dilakukan, salah satu bentuknya adalah menghentikan sementara kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan di ranting, di cabang, di daerah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari upaya kita
agar kemudian persebaran dan penyebaran virus itu tidak berjalan masif, harus kita potong sedemikian rupa. Ini sejak awal kemudian disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan misalnya sholat berjamaah 5 waktu. Ya. Biasanya kita selenggarakan di masjid. Nah, supaya kemudian mengurangi kerumunan orang, jaga jarak juga bisa dilakukan, maka sebaiknya sholat 5 waktu pun kita selenggarakan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi, ini menjadi kesempatan yang indah, terutama bagi keluarga atau para suami, istri yang melaksanakan bekerja dari rumah, from home, dari rumah, kerja di rumah, maka kemudian sholat jamaah bisa dilakukan bersama keluarga. Sangat indah, luar biasa. Jadi yang biasanya mungkin sholat jamaah hanya 1 kali, 2 kali dilakukan dalam sehari, ini bisa pun 5 waktu bisa dilaksanakan bersama keluarga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat juga begitu. Ya. Majelis Tarjih sudah memberikan tausiah kepada kita agar kemudian kita dalam tanda petik untuk sementara tidak dilaksanakan, tetapi kemudian diganti dengan sholat zuhur. Itu pun lagi-lagi bisa dilakukan lagi berjamaah bersama keluarga. Nah, sekali lagi, upaya-upaya ini dalam rangka mengurangi jumlah kerumunan, yang kedua juga menjaga jarak, supaya kemudian persebaran virus itu bisa kita atasi bersama. Kemudian bagaimana azan dikumandangkan? Terus Bapak Ibu sekalian, jadi panduan itu ada sholat di rumah, sholat Jumat kita ganti dengan sholat zuhur, kemudian azannya, kemudian yang biasanya kita ucapkan hayya 'alas sholat, kemudian kita ganti dengan shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum, laksanakan sholat di rumahmu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memasuki puasa Ramadan, kita juga bisa merasakan ibadah puasa Ramadan dalam suasana ini dengan baik. Bahkan kemudian Majelis Tarjih juga memberikan tausiah kepada kita bagi orang yang sakit, meskipun baik karena virus atau yang lainnya, kalau sedang sakit, daya tahan tubuh kurang bagus, maka diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Termasuk adalah tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan menangani pasien COVID, maka kemudian agar para tenaga medis ini terjaga kesehatannya, diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat tarawih. Nah, lagi-lagi kita dihimbau, dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kita bisa laksanakan sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Bahkan faktanya Rasulullah pun dulu melaksanakan qiyamul lail di Ramadan juga di awal-awal, setelah itu kemudian dilaksanakan sebagian besarnya ada di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pada saatnya nanti sholat Idul Fitri, jika kemudian ini sangat indah, sangat bijak, jadi tidak serta-merta mengatakan besok tidak ada sholat Idul Fitri, tidak begitu. Ya, kalimatnya sangat indah, sangat bijak. Jika kemudian pada saatnya nanti 1 Syawal kondisi situasi masih seperti ini, dalam arti masih kurang kondusif, masih membahayakan jika terjadi kerumunan, maka begitu. Jadi tidak serta-merta, tapi kemudian ada kalimat bersyarat. Jadi jika kondisi situasi pada 1 Syawal nanti situasinya, kondisinya masih seperti ini, atau bahkan dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi, kok kemudian semakin tidak baik, dan kita berharap semakin baik, maka sebaiknya sholat Idul Fitri pun dilakukan di rumah masing-masing. Nah,
Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian bahkan kemudian yang terakhir infak, sedekah, zakat, khususnya zakat juga sebaiknya disegerakan. Untuk apa? Nanti kita jelaskan di belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anjuran-anjuran, tausiah, himbauan, keputusan yang telah dikeluarkan itu sesungguhnya amat sangat banyak dalil yang mendasarinya, tetapi kemudian jika diringkas sesungguhnya kita bisa menggunakan satu sabda Rasulullah dan satu kaidah fikih. Yang pertama, la darara wa la dirara. Ya. Jadi jangan membahayakan, tidak membahayakan, dan jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu adalah bagian upaya kita supaya tidak melahirkan bahaya. Maka bagi seorang muslim dengan menggunakan dalil ini sesungguhnya cukup bagi kita untuk bisa mentaati tausiah-tausiah yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kemudian kita ingin mendapatkan dalil lebih, alhamdulillah Majelis Tarjih dalam mengeluarkan itu juga disertai dengan dalil-dalil dengan dasar-dasar. Ya, salah satu yang masyhur yang kita kenal ketika hujan lebat kemudian dibolehkan untuk tidak berangkat ke masjid. Ini sekedar contoh. Apa kalau kemudian kita juga ingin mendapatkan dalil-dalil yang lainnya untuk menjadi dalil bagi ibadah di bulan Ramadan dan bulan yang lainnya dalam situasi seperti ini. Atau kemudian pernyataan atau kemudian ucapan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, jika terjadi musibah, wabah di suatu tempat, maka yang berada di dalam tempat itu jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Dan masih banyak lagi. Satu lagi, kalau kemudian kaidah yang bisa kemudian kita, kaidah fikih yang bisa kita jadikan pegangan, sekali lagi di luar banyak dalil yang bisa kita rujuk, cukup dengan satu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Iya, darul mafasid, menghilangkan atau menghindari mafsadat, bahaya itu muqaddam didahulukan daripada hanya sekedar untuk mencari manfaat. Maka ya sholat di masjid bagus, tetapi menghindari bahaya yang bisa ditimbulkan ketika orang berkerumun itu harus didahulukan. Sholat tarawih bagus, berjamaah bagus, itu manfaat. Tetapi kemudian itu terjadi kerumunan, bahkan mungkin jaga jarak sulit untuk dilakukan. Maka menghindarkan mafsadat, bahaya harus didahulukan daripada sekedar mengejar manfaat. Nah, sehingga sesungguhnya dengan satu dalil la darara wa la dirara dan satu kaidah fikih kaidah usul yang menyatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, itu sudah cukup bagi seorang muslim untuk kemudian mentaati himbauan, aturan, tausiah dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pada aspek ibadah kita diberikan panduan yang sangat amat lengkap. Jika Bapak-Ibu sekalian ingin lebih detail, ya sederhananya bisa membaca, kalau yang terbiasa dengan dunia internet ya bisa di-download, ditelusur, diambil dan dibaca selengkap-lengkapnya. Di situ semuanya ada. Insya Allah itu keputusan berdasarkan bukan pribadi-pribadi, tapi kumpulan para ahli, sehingga insya Allah jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia dibanding kemudian, mohon maaf, pikiran kita masing-masing. Ya, sangat bisa jadi kita punya pikiran yang berbeda, tetapi kemudian Bapak-Ibu sekalian, saudara sekalian, keputusan yang diambil itu oleh para ahli, jama'i, berjamaah oleh orang banyak,
maka kemudian itu jauh lebih bagus kita jadikan pedoman daripada mengikuti pikiran kita masing-masing. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping panduan ibadah, ya kan, kita juga kemudian mendapatkan panduan yang sebagai respon yang diberikan oleh Muhammadiyah dalam menghadapi situasi ini, antara lain kemudian membentuk apa yang kemudian kita sebut dengan lumbung pangan, juga kemudian ta'awun negeri, di mana alhamdulillah kita mencoba untuk menghimpun dana dari para agniya, dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi. Ya, karena sesungguhnya orang-orang yang terdampak, jadi masjid memang ini terdampak, ya ibadah terdampak, tapi juga ada terdampak lainnya, itu pada aspek ekonomi. Banyak orang-orang yang kemudian kehilangan sebagian pendapatannya, kehilangan sebagian penghasilannya, yang kemudian mereka harus terus mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka Muhammadiyah respon terhadap situasi seperti ini, lalu kemudian membentuk lumbung pangan, kemudian ta'awun negeri. Alhamdulillah sudah ratusan ribu paket secara nasional, dan khususnya di kota Semarang misalnya, alhamdulillah juga sudah dibagikan paket-paket sembako. Mohon maaf, ada beras, ada minyak, ada gula, ada makanan-makanan yang kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sebagian masyarakat kita yang terdampak. Alhamdulillah masyarakat responnya cukup bagus. Iya, data-data insya Allah nanti bisa kita saksikan, tapi dalam lingkup kota Semarang misalnya, alhamdulillah sudah ratusan juta yang terhimpun, dan alhamdulillah sebagiannya sudah dibagikan kepada masyarakat. Ya, karena secara nasional Lazismu membagikan paket sembako untuk warga terdampak COVID ini pada tanggal 22 April yang lalu, 2 hari menjelang Ramadan kita bagikan, dan insya Allah nanti menyambut Idul Fitri dan di tengah-tengah Ramadan, insya Allah Lazismu pada tanggal 18, mudah-mudahan tidak ada perubahan, 18 Mei juga lagi-lagi akan membagikan paket sembako untuk warga masyarakat terdampak. Inilah bagian dari upaya-upaya yang dilakukan respon Muhammadiyah menghadapi situasi seperti ini. Dari aspek ibadah kita diberikan panduan, kemudian secara ekonomi, secara sosial kita kemudian ditumbuhkan semangat ukhuwah kita, ditumbuhkan semangat solidaritas kita sebagai sama anak bangsa, sebagai anak negeri, untuk bertahun saling tolong menolong, agar kemudian jangan sampai COVID ini melahirkan krisis ekonomi yang dikhawatirkan juga bisa menggerus sebagian keimanan kalau kemudian kita tidak pandai-pandai menyikapinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah saya sampaikan, Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga tadi saya membentuk Pusat Komando Muhammadiyah menghadapi COVID-19 yang kita sebut dengan MCCC. Itu kemudian juga melakukan penyemprotan, ya, sebuah aspek dilakukan oleh Muhammadiyah, melakukan penyemprotan baik terhadap amal-amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, panti, tapi juga kemudian kepada lingkungan sebagai bakti Muhammadiyah untuk negeri. Lalu kemudian juga memberikan layanan psikologi, jadi tidak hanya fisik, materi, ekonomi, tapi juga ada dampak-dampak psikologis yang dialami. Maka kemudian Muhammadiyah juga kemudian memberikan layanan itu sehingga kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat yang amat luas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah juga Muhammadiyah juga memberikan bantuan APD, ya, alat perlindungan diri kepada para tenaga medis, kepada rumah sakit. Perlu kami tambahkan, ada kurang lebih 71 rumah sakit Muhammadiyah dan Asia se-Indonesia yang jadi ikut menangani COVID ini. Maka kemudian kita bergerak bersama memberikan pelayanan dan bantuan agar juga para tenaga kesehatan kita, para dokter kita, para perawat kita juga ikut terjaga kesehatannya, terselamatkan. Maka kemudian kita juga memberikan APD kepada mereka.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal ini sebagian kemudian ada banyak perguruan tinggi yang juga terlibat. Bapak Ibu sekalian, lazismu juga begitu, dari pusat, kemudian wilayah, daerah, bahkan kemudian kantor layanan lazismu yang ada di cabang-cabang juga semuanya bergerak, sehingga sudah banyak hal dan insya Allah akan terus banyak hal yang akan kita lakukan dalam menghadapi situasi ini, sehingga kemudian insya Allah Muhammadiyah memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisan serta masyarakat luas, Bapak Ibu ingin kami tegaskan Muhammadiyah menghadapi COVID-19 ini bukan sekedar berdiam diri, di samping melanjutkan munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dilakukan. Muhammadiyah memberikan panduan, Muhammadiyah memberikan solusi. Mudah-mudahan kemudian panduan ini bisa kita pedomani dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, sehingga gerak langkah upaya untuk mencegah, bahkan untuk segera meminimalisir, sekaligus bahkan juga mudah-mudahan segera hilang COVID ini bisa kita lakukan bersama-sama. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada siang hari ini. Menarik sekali tadi. Jadi kita sekeluarga saat ini sering sholat bersama-sama berjamaah. Tadi disampaikan alangkah indahnya gitu. Jadi kepala keluarga atau putra gantian jadi imam yang laki-laki. Ya kan? Sekaligus ini jadi ada guyonan Pak. Jadi para istri tahu ternyata bacaan Quran suaminya jelek. Anas kalau kulhu terus ya. Iya, sampai kemudian makmumnya itu anaknya batin. Ini bari mesti kulhu meneh. Gitu ya. Tapi ini alhamdulillah kesempatannya luar biasa membuat kita bisa belajar bersama. Iya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai kita untuk mungkin tanya jawab, barangkali dari operator bisa menyampaikan. Dari Pak Rektor lebih dahulu, monggo kami persilahkan. Monggo langsung saja Pak. Ada masukan atau ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Fakhrul Razi? Baik, yang lainnya monggo, kami persilakan. Monggo, kami persilakan. Jadi disampaikan Ustaz masalah ubudiyah, kemudian begitu banyaknya bantuan-bantuan yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah. Lumbung pangan tadi apa memang program dari Muhammadiyah itu? Jadi lazismu itu melakukan penghimpunan dana dengan memberi nama lumbung pangan. Jadi prinsipnya menghimpun dana dari masyarakat, para aghnia, ya alhamdulillah yang misalnya yang dari Semarang saja misalnya, ini alhamdulillah dari sejak tanggal 1 dibuka sampai hari ini sudah hampir mencapai 200 juta. Kemudian pada tahap awal kemarin bisa dibagikan, ini yang dilakukan oleh lazismu PDM, belum yang oleh kantor layanan cabang-cabang.
karena masing-masing juga menyelenggarakan. Dan insya Allah nanti akan kita jadikan satu laporannya. Jadi yang di PDM saja itu kemarin membagi 500 paket. Lalu ternyata ketika kita datang ke cabang-cabang, luar biasa. Di BCM-BCM itu ketika kita bagikan, ternyata hanya dalam tanda petik menjadi stimulus. Jadi sekedar umpan yang dari BDM sekian, ternyata yang dari cabang-cabang, dari kantor layanan itu jauh lebih banyak. Artinya keluarga besar Muhammadiyah responnya cukup bagus dalam hal memperhatikan warga masyarakat yang terdampak. Ya, maka kemudian kita memberi nama itu dengan nama lumbung pangan. Ya, jadi tidak dalam konteks membuat gudang atau sejenis itu ya. Jadi tidak membentuk nama lumbung pangan dalam konsep bagaimana memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi, untuk memberikan perhatian kepada sebagian warga masyarakat yang terdampak. Baik, kami persilahkan dari audiens untuk interaktif. Monggo dari operator diperlihatkan. Dari Pak Rektor, monggo Pak Rektor. Ini yang partisipannya sudah Pak Rahmat. Nggih, Pak Rahmat monggo. Di-unmute mic-nya. Mic-nya di-unmute, Mic-nya Pak Rahmat Mic-nya mohon dihidupkan. Ya, ini sambil menunggu ya sekitar data yang halo. Ya, sudah masuk. Konten dawuh. Nggih, Pak Razi. Iya, monggo. Pripun Pak Rahmat? Jadi kaitan masalah kebijakan PP Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah kan diharapkan untuk mentaati aturan sholat ibadah dari rumah bersama dengan anggota inti keluarga. Namun demikian nampaknya memang ada Ustadz dalam pantauan atau bahkan mungkin dalam penglihatan kami itu masih banyak ya warga Muhammadiyah yang tidak taat terhadap edaran PP Muhammadiyah. Mas Rahmat, saya ralat ada, jangan pakai banyak. Ya. Masih ada. Yang banyak yang tahan. Kalau ada itu beberapa ya saya. Yang sepertinya itu apa ya, ngelimpe-ngelimpe gitu ya, ngelimpe-ngelimpe untuk kemudian sholat tarawih atau bahkan aneh juga itu duhurannya ke masjid tapi jumatannya di rumah gitu ya. Nah, ini khawatir ini juga akan merebak ya Ustadz ya. Mungkin bagaimana ini antisipasi kita terutama dunia kampus ya, ini yang kita ini untuk kemudian membimbing umat gitu ya. Ini yang terdekat itu gimana cara yang paling efektif agar masyarakat itu sadar bahwa sholat bersama keluarga di rumah itu tidak mengurangi nilai ibadah atau nilai kualitas takarub kita kepada Allah. Ini yang barangkali mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Matur nuwun. Matur suwun. Jadi terima kasih Mas Yai Rahmat. Jadi begini, memang ada, ya saya ingin menyebutnya ada ya, bukan banyak. Ada 1-2 orang, ya mungkin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah ya. Beberapa, tapi insya Allah tidak banyak yang punya pikiran berbeda. Seakan-akan belum bisa menerima himbauan MUI, tausiah, belum bisa menerima keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Saya
sementara agak meskipun dalam tanda petik nggak cocok dengan pikiran begini, tapi saya ingin memulai sedikit memahami barangkali ketidaksiapan itu lebih pada aspek rasa. Ya, artinya dimulai dari rasa. Ya Allah, Pak Jumatan nih, ya kan? Ya Allah, enggak setelah di masjid itu mungkin perasaan-perasaan itu yang dia bangun terus-menerus sehingga kemudian sulit menerima argumentasi dari orang lain, hak keputusan dari majelis takdir sekalipun. Nah, mestinya beragama itu tidak semata-mata pakai rasa. Memang bahwa salah satu beragama itu ya dengan perasaan itu. Ya. Tetapi dalam hal seperti ini kita tidak bisa mengandalkan rasa. Tidak, kok rasanya enak. Yang lebih rumit lagi sesungguhnya, tapi ini aneh. Ya kan? Orang ini tiap malam ke masjid tarawih. Padahal kemudian kita lihat sejarahnya Rasulullah tidak tiap malam, kan begitu. Nah, ini pentingnya ilmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jika kemudian kita menemukan dan faktanya kita menemukan ada yang masih seperti itu, yang pertama kemudian kita silaturahim. Ya, alhamdulillah beberapa sudah melakukan pendekatan. Ya, ketika ditanya ya ternyata alasannya itu. Omahku ngarep masjid, begitu lah. Rumah saya depan masjid, masa saya nggak ke masjid. Nah, itu yang kemudian pakai, itu kan pakai rasa itu sebenarnya, bukan pakai ilmu. Nah, maka kemudian kita jelaskan, bukan kita melarang orang pergi ke masjid. Sekali lagi, tidak ada kalimat melarang pergi ke masjid. Ya. Ini supaya kemudian tidak disalahpahami. Tidak mungkin para ulama kita melarang kita pergi ke masjid. Tetapi jika kemudian ada himbauan kemudian tidak ke masjid, pasti ada alasannya. Nah, itu yang kemudian mari kita lihat alasan-alasannya. Tadi saya sampaikan di depan. Jadi tentang alasan-alasan itu sudah lengkap, ditulis lengkap, ya kan, disampaikan lengkap oleh majelis takdir semuanya. Jadi kalau orang mau dengan pikiran jernih dan tidak nuruti perasaan, insya Allah bisa diterima. Maka kemudian yang dilakukan adalah mendekati dengan sama-sama dekat dengan rasa. Bahwa keinginan ke masjid itu ada pada setiap kita. Saya sampaikan begitu, saya pun juga ingin pergi ke masjid. Rasanya tidak enak kalau tidak ke masjid. Tapi kemudian dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa pakai rasa saja. Ada ilmunya. Nah, itu kemudian maka ada dialog pada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, dialog dan insya Allah mungkin kalau nggak hari ini atau besok, karena ada yang mohon maaf tadi disebut ada dari keluarga yang masih menyelenggarakan tarawih atau sholat berjamaah di masjid, kita akan datangi, akan kita silaturahimi, bahkan nanti kita akan melibatkan banyak unsur untuk menjelaskan dari sisi ilmu keagamaan, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi kesehatan, dari sisi lingkungan, kemudian kita akan dekati mudah-mudahan dengan pemahaman yang komprehensif, orang-orang yang masih punya keinginan itu bisa menghilangkan keinginan itu dan kemudian bisa mentaati yang diputuskan. Insya Allah membawa kebaikan. Yang tentu yang berikutnya adalah ketika kita sudah mau berorganisasi, ya tidak ada pilihan lain, kita taat kepada pimpinan. Mungkin ini yang paling akhir yang akan kita pakai, ya kan? Bahwa mestinya kita taat kepada pimpinan. Apalagi pimpinan kita tidak sedang bermaksiat kepada Allah, sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Demikian Pak Ahmad dari Ustadz Farmasi. Mungkin Bu Eni ketemu Pak Rohdi. ya, Bu Eni. Pak Rektor. Oh, Bu Zeki, monggo, ini sudah nulis juga. Apa langsung aja disampaikan? Ya. Bu Zeki, Pak Hamzah atau Bu Eni itu yang mau tanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo.
Halo, ya. Ya, Bu Ceki, monggo Bu. Oke. Nah, Pak Ustadz, kalau saya itu hidup di desa. Memang campur di sana, ada Muhammadiyah, ada dan yang lain-lain. Terus sekali memang ada suatu keluarga yang mantapnya itu mesti kegiatan-kegiatan. Jadi di desa kami itu tetap ada, Jumatan masih ada, tarawih lengkap dan lain-lain. Bahkan masyarakatnya memang tidak ada perubahan tetap. Walaupun toh ada penyuluhan dari kelurahan, dari manapun, bahkan dari kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, tapi tetap tidak ada perubahan. Mereka tetap berprinsip bahwa semuanya itu minallah. Nah ini kaitannya ini ada juga yang bagaimana dalam satu keluarga, misalnya seorang ayah tetap menghendaki semuanya harus jamaah di masjid. Nah, istri dan anak-anaknya kan paling tidak harus taat. Itu sikapnya harus bagaimana? Terus pandangan bagaimana, apakah kita termasuk ataupun keluarga tersebut termasuk ini ya, terutama anak dan istrinya, kalau tidak ikut itu bagaimana? Mengikuti perintah ataupun ajakan dari bapak yang tetap menghendaki ya tetap harus tarawih dan lain-lain. Itu Pak Ustadz, karena ini betul-betul tidak fiktif jadi di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan masih adanya ya, saya ingin sampaikan misalnya di Semarang saja, ya Jawa Tengah, Semarang dan Jawa Tengah itu memang masih ada laporan orang-orang yang kemudian masih melaksanakan sholat tarawih. Di malam pertama kami dapat laporan, ya langsung jadi pagi hari puasa hari pertama itu saya langsung dapat kiriman dari yang sebut saja yang bertanggung jawab untuk keamanan, kebaikan warga Kota Semarang, itu memberikan informasi kepada saya. Masih ada 113 masjid dan musola di Kota Semarang yang menyelenggarakan sholat tarawih. Beliau ya konsultan bertanya kepada saya, "Pripun Pak Yai? Mari bareng-bareng kita ujari." Lalu kemudian hari berikutnya kemarin malam alhamdulillah sudah berkurang. Ya. Yang sholat tarawih berkurang menjadi di masjid ya maksudnya, yang masjid musola menyelenggarakan sholat tarawih berkurang menjadi 96. Nah, Bapak sekalian data-data ada disampaikan ke saya dan insya Allah valid karena dari orang yang paling bertanggung jawab. Lalu kemudian sudah turun lagi, berkurang lagi, berkurang 16. Terus ya ini terus kesadaran kita bangun bersama. Ya, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, juga aparat. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini nanti mohon maaf hari ini dan atau mungkin kalau nggak siang nanti ya siang habis zuhur Jumat itu, insya Allah kita juga akan mendatangi silaturahim, ya bersama ya aparat TNI, Polri, tenaga kesehatan, ormas-ormas untuk silaturahim. Ya, mohon maaf saya menghilangkan kata mendatangi. Kesannya mendatangi yang kelihatannya kita akan silaturahim kepada beberapa masjid yang masih menyelenggarakan itu untuk kemudian kita berikan pemahaman dari banyak sudut. Ya, dari banyak sudut. Ya, kalau dari sudut agama tadi selesai dengan satu sabda Rasulullah, la darara wa la dirara. Dengan satu kaidah usul, jabul mafasid muqaddam ala jabul masalih. Ya, menghindari bahaya, menghindari mafsadat itu jauh lebih didahulukan, diutamakan dari sekedar mengejar manfaat. Nah, itu dari sudut agama sebenarnya sudah sangat jelas bahwa berkumpul, berkerumun, tidak menjaga jarak, sangat potensial menyebarkan virus, melakukan penularan yang disengaja maupun tidak
sengaja. Meskipun saya yakin tidak sengaja, kalau sengaja nggak mungkin ya, tapi tidak sengaja, tidak kita sadari menurut saya. Ya, karena bisa jadi ada ya dalam nanti akan dari pihak yang ahli kesehatan akan mengatakan ada namanya OTG, orang tanpa gejala, ya kan, merasa sehat walafiat, ternyata dia menjadi penyebar virus itu tanpa dia sadari betul. Nah, kita nggak tahu, maka karena sama-sama tidak tahu, maka sebaiknya hindari kerumunan, hindari jaga jarak dan seterusnya. Itu yang kemudian terus kita lakukan itu dari banyak sudut. Nanti dari pihak TNI, Polri juga memberikan pemahaman. Jadi karena memang kadang begini Bapak Ibu, yang sering muncul, ya, oh yang dilarang cuma masjid. Nah ini kan yang sering muncul kan. Kenapa pasar tidak? Kenapa mau tidak? Kan begitu, sering ada kalimat begitu. Ini maaf tandanya orang tidak paham. Ya kan? Tidak paham antara fungsi masjid, fungsi pasar, dia tidak mengerti. Sehingga kemudian membandingkan, ini kan pembandingan yang tidak benar. Nah, karena itu juga harus kemudian kita pahamkan dengan baik. Nanti itu semua aspek kita jelaskan. Mudah-mudahan semakin hari semakin berkurang. Jadi dari 113 menjadi 96, ini contoh Semarang ya, dari 113 dari 96, kemudian turun, mudah-mudahan nanti semua orang bisa memahami dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi tentu yang punya kewenangan melarang mutlak ya, itu yang punya kewenangan. Nah, maka kemudian kita dialogkan dengan bagus, mudah-mudahan tidak dengan paksaan, tapi dengan pemahaman, dengan sukarela bisa dilakukan itu dengan baik. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana ini bapaknya ngejak arah ke masjid, sementara istri dan anaknya ingin mentaati himbauan pemerintah, ingin mengikuti putusan tarjih, terus gimana? Ini mudah-mudahan suaminya tidak pakai dalil. Seorang istri wajib taat kepada suaminya. Nanti tidak dalil itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, ini kalau misalnya nanti harus terpaksa dalam tanda perang dalil, nah, kan istri, anak-anak wajib taat kepada suami. Nah, nanti istri juga bisa ikut mengeluarkan dalil. Nah, insya Allah nanti ya, tapi ini kalau saya ajarkan nanti malah ramah di keluarga ya. Tapi begini aja, jangan kemudian nanti kalau mau jabri aja ya, supaya kemudian tidak tapi saya ingin berikan langkah-langkah yang indah saja. Suami diberikan penjelasan tentang kaidah baik fikihnya, usulnya, kemudian dalil-dalil Qur'annya, hadisnya. Mungkin suami sudah bisa menjelaskan, kan cukuplah atau browsingan atau downloadan itu kemudian diberikan untuk dibaca perlahan-lahan. Ya, karena kemudian kita ini dalam rangka mentaati pimpinan, ya kan, supaya kemudian menjadi baik. Kemudian Bapak Ibu, para istri bisa menjelaskan kepada suaminya, kita tidak meninggalkan masjid, kita tidak melupakan masjid. Ya. Jadi ketika kita, ini para istri dan anak saya sampaikan kepada suami, kita itu tidak berangkat ke masjid, bukan meninggalkan masjid, bukan meninggalkan sunnah Rasulullah. Sholat tarawih di rumah, sholat jamaah di rumah, itu bukan meninggalkan sunnah Rasulullah, tetapi mengamalkan sunnah yang lain. Ya, saya ulangi, jadi tidak ke masjid, tidak jamaah di masjid itu bukan meninggalkan sunnah, tetapi mengamalkan sunnah yang lain. Yaitu ketika dalam keadaan normal, sunnahnya di masjid, ketika dalam keadaan pandemi seperti ini, sunnahnya di rumah. Nah, ini barangkali bisa membantu para istri, para anak-anak menjelaskan kepada suaminya. Jadi bahwa berangkat ke masjid itu sunnah dalam situasi normal,
Maka ketika kita dalam menghadapi situasi seperti ini, tidak berangkat ke masjid berarti bukan meninggalkan sunnah, tetapi mengambil sunnah yang lainnya, yaitu dalam situasi seperti ini, sholat di rumah. Ya. Kalau kemudian hujan saja, ini mengeluarkan kias, hujan lebat saja, Rasulullah memerintahkan agar sang Bilal untuk mengganti hayya 'alas sholat dengan sallu fi buyutikum, sholatlah di rumahmu, apalagi ini lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Meskipun tentu bisa kemudian dijelaskan kenapa hujan lebat waktu itu bisa menjadi udzur syar'i untuk sholat di rumah. Kenapa? Karena ketika hujan lebat yang terjadi hari itu, tanah bisa berlumpur, kemudian binatang-binatang bawah tanah bisa saja keluar, kalajengking, ular bisa saja keluar, maka itu bahaya. Maka sekali lagi meninggalkan bahaya itu jauh lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ketika nanti suami mengajak sholat ke masjid, ibu dan anak-anak bisa menyampaikan ayah, papa, abah, abi, pak atau apa aja lah. Ya, saya tidak ke masjid bukan tidak mengikuti sunnah Rasul, tetapi sholat di rumah mengamalkan sunnah Rasul yang lainnya, karena memang perintahnya dalam keadaan normal ke masjid, dalam keadaan seperti ini tidak sunnahnya di rumah. Nah, tadi. Matur suwun Ustaz. Demikian Bu Ceki, mungkin nanti bisa disampaikan kalau ada tetangga atau mungkin dari keluarga. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Sebentar. Gini, sebentar. Ini kita juga lewat Instagram Ustaz, kemudian kemudian dari Facebook. Yang berikutnya nanti Bu Cici sama Bu Eni. Ya, ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan. Mungkin dari Bu Eni dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah di sebagian orang kita itu ada beberapa yang masih melaksanakan qunut nazilah dengan alasan karena ini adalah suatu bencana. Bagaimana tanggapan Ustadz? Kemudian sesungguhnya qunut nazilah ini dilakukan pada kondisi yang seperti apa dan cara melakukannya dengan yang benar itu yang seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tadi yang masuk sekalian biar. Sekalian monggo Bu Cici. Halo. Monggo Bu Cici. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan ini kita sebagai dosen tentu ada keprihatinan mungkin dalam hal untuk memberikan materi sesuai dengan idealisme. Tapi dengan kondisi saat ini maka kuliah online, kuliah lewat e-Fikes, namun untuk mungkin kalau untuk sosial masih tidak begitu terasa, tapi untuk program studi kesehatan di mana harus memberikan pembekalan di skill lab, kondisi saat ini seperti ini. Nah, ini beban moral di dosen itu ada, cuman apa yang harus kita lakukan dan bagaimana strategi Bapak Ibu pimpinan di rektorat untuk bisa memberikan pencerahan untuk penanganan solusi hal ini, karena mahasiswa kami banyak yang bertanya tentunya ke dosen bagaimana untuk praktikumnya. Jadi kondisi saat ini memang kalau dipaksakan tentu tidak mungkin. Di satu sisi itu. Dan yang kedua memang banyak mahasiswa-mahasiswa kami yang juga kesulitan dalam hal
akses untuk internet karena berada di lokasi-lokasi yang jauh di sana. Bagaimana kami sebagai dosen supaya itu juga tidak beban, terus nanti ke depan apa yang harus kita lakukan sehingga lulusan kami nanti sama dengan ketika tidak ada COVID-19 ini. Terima kasih, Pak. Baik, matur Bu Eni, Bu Cici, tadi yang pertama Bu Eni Nazila. Kemudian ini bagaimana sebagai dosen, sebagai institusi, mahasiswa kita menghadapi ini masalah praktek yang akses. Taruh Pak Fatur Rozi. 200 luwih. Sampun? Nggih, sampun. Ustaz. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, orang ngaji kuwi, pengajian. Mulai dari yang kedua Bu Cici juga ya, Bu, tentang ini dosen gimana ya? Ini hampir dirasakan ya dalam situasi seperti ini semua. Mungkin ya, sekali pertama mungkin dosen tidak ada problem banyak mungkin ya dalam mengajar dengan daring begitu ya, dengan modal karena mungkin secara fasilitas memadai. Tapi bagaimana dengan para mahasiswa? Ya, tidak semua mahasiswa kita ya mungkin ada 1-2 yang tidak memiliki kecukupan modal dalam tanda kutip untuk terus selalu berinternet ria. Nah, ini harus dipahami. Karena kebetulan perasaan ini sama dengan yang saya alami. Jadi saya kan juga mengajar. Kemudian ketika dengan model ini, model itu, mohon maaf Mbak, saya sebut jenisnya, kan? Model ini bagus, bisa untuk 100 orang. Tapi durasinya hanya 40 menit, semacam kita. Ketika kemudian akan coba sebagian mahasiswa dengan melalui Japri, hanya dia tulis, maaf Pak, jangan pakai ini, kami begini. Sinyal berat, sinyalnya ada, kuotanya nggak ada. Ya, atau kuotanya ada, sinyalnya nggak ada. Ada yang lebih parah lagi, saya tidak punya HP model begitu kan, ngasih lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, ya ini banyak faktor yang kalau dari sisi dosennya mungkin insya Allah tidak ada problem mau menggunakan itu, tapi kita perhatikan itu. Maka menurut saya pribadi menggunakan cara yang paling ringan yang bisa saya lakukan dan mahasiswa bisa mengikuti dengan baik, ya kan? Ya itu yang kemudian kita lakukan. Nah, jenisnya monggo, tetapi kemudian disepakati bersama dengan mahasiswa, ya. Nah, sampaikan bagaimana kalau model begini, begini. Nah, kalau ini kita tawarkan, dan maaf di setiap kelas itu memang berbeda. Ya, di setiap kelas itu berbeda. Di kelas ini oke dengan model begini, kelas ini jangan. Nah, kan? Ada lagi kita kasih tugas. Kelas satunya bilang siap, oke. Yang satu, ya Allah Pak, nanti kalau nguploadnya pakai apa, ngirimnya pakai apa, begitu, ya kan? Macam-macam. Akhirnya ini baru aja kemarin Rabu saya mengajar, kemudian ternyata itu terjadi, tidak saya bayangkan. Buatlah tugas dengan ditulis tangan, lalu kemudian difoto kirimkan ke sini, ke nomor saya. Itu ternyata ada yang beda. Maaf Pak, saya habis kecelakaan, tangan saya tidak bisa nulis. Coba sekali kan nggak terbayang oleh kita. Tapi faktanya terjadi. Jadi tidak ada, saya ulangi, tidak ada satu metode pembelajaran yang cocok untuk semua mata kuliah, yang cocok untuk semua mahasiswa, yang cocok untuk semua dosen. Setiap model
dengan spesifikasinya mungkin cocok untuk materi A, untuk mata kuliah A, tapi tidak bisa untuk materi B di mata kuliah A. Coba mata kuliahnya sama, dosennya sama, tapi dengan materi yang berbeda bisa jadi tidak cocok. Maka kemudian ya ini kesempatan buat kita untuk pinter-pinternya berkreasi, berkomunikasi agar memilih model pembelajaran yang menurut saya kita tepat di tempat itu. Ya, jadi tepat di tempat itu. Ya, karena memang tidak bisa di bahasa orangnya tidak bisa dikebiahu ya. Ngomongin ini yang gampang. Nah, itu ternyata enggak juga. Contohnya kita bikin video, kita rekam, kemudian kita share kepada mahasiswa. Silakan saksikan video saya di ini untuk penjelasan materi itu. Nah, itu ternyata juga tidak semua orang bisa buka. Atau bahkan mungkin bisa mengirimnya gagal berkali-kali karena terlalu besar. Misalnya, nah itu sekedar contoh bahwa tidak setiap model cocok di semua tempat, di semua waktu, di semua jenis. Maka kita harus pintar memilah dan memilihnya. Dan saya yakin kreativitas kita akan terus bisa tumbuh. Itu satu. Ya termasuk praktikum, kayaknya kan? Ya kan, tidak mungkin kan praktikum dilakukan. ya saya berikan contoh praktikum. Saya kebetulan mengajar mata kuliah retorika. Ya kan? Praktikum itu biasanya kita lakukan di depan jamaah. Di awal kuliah saya sampaikan nanti saudara akan praktek di masjid-masjid mengisi kultum Ramadan. Nah, tetapi ternyata peristiwanya seperti ini. Akhirnya bentuk kita berubah, hanya dalam bentuk simulasi. Padahal simulasi itu adalah materi awal sebelum terjun langsung, ya kan? Karena harus dia rekam sendiri, nggak ada orang. Tapi untuk menghadirkan orang tidak mungkin. Maka ya sudah itu yang kemudian kita lakukan. Dan seterusnya, kreativitas terus kita lakukan. Mudah-mudahan ya tidak mengurangi secara signifikan. Kalau mengurangi jelas, ya kan, mengurangi itu jelas menurut saya. Mengurangi, tetapi mudah-mudahan tidak signifikan dari kualitas pembelajaran kita, tidak mengurangi secara signifikan terhadap hasil belajar yang akan diraih oleh para mahasiswa kita. Nah, kita ikhtiarkan sedemikian rupa. Satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kunut. Ya, jadi sesungguhnya kita itu sangat indah. Jadi ikhtiar doa kita lakukan, tetapi ikhtiar duniawi kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena begini, Tarjih itu sudah memberikan catatan bahwa kunut yang kemudian dijadikan panduan itu, ya lalu di sebagiannya disebut ini kita harus belajar sedikit ulumul hadis, ya ada istilah dhaif dan seterusnya. Maka kemudian kita menghadapi virus corona tetap dengan doa, tapi kemudian lebih banyak, tapi juga kemudian dengan aktivitas-aktivitas nyata, ya kan? Seperti kemudian yang sudah saya sampaikan di awal-awal ceramah, ya, dari membentuk pusat komando Muhammadiyah penanggulangan COVID-19 yang kita sebut dengan MCCC itu, kemudian kita menggerakkan amal usaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, kemudian memberikan tausiah, memberikan panduan ibadah dan seterusnya, juga kemudian memberikan bantuan psikologi, kemudian memberikan bantuan pangan, kemudian melakukan penyemprotan, semua upaya-upaya itu yang kemudian dilakukan Muhammadiyah. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Baik Ustaz, ini masih ada satu lagi. Ini kita menyiarkan secara live streaming. Jadi ada Twitter, kemudian ada Instagram. Ini ada dari PCM Ustaz, dari PCM yang Pak Muhammad.
sholat dengan masker bagaimana Ustaz? PCM oh tidak jelas nih. Tapi kalau sholat pakai masker. Oh iya. Sholat tapi kemudian tertutup masker wajahnya. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan kaidah fikihnya aja. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, ini saya tambahkan kaidah fikih yang familiar aja. Ya. Memang sunnahnya sholat itu wajah terbuka. Ya kan? Kelihatan. Ya. Lalu kemudian dalam situasi kekhawatiran, ya, maka ini tentu yang ditanyakan sholat di rumah ya, bukan kemudian tetap ingin berjamaah ke masjid tapi pakai masker, bukan itu ya konteksnya ya, supaya kemudian tidak keliru salah paham. Ya bisa jadi serumah kemudian istri kita lagi flu, maaf, bersin itu kan tidak selalu berarti COVID ya. Nah, ini juga. Tapi kemudian dalam rangka menjaga kebaikan bersama, maka kemudian memakai masker. Nah, padahal idealnya sholat itu kan kelihatan wajahnya. Tapi ketika kemudian ada kekhawatiran daripada nanti saya bersin berplet itu khawatir, maka kemudian saya memakai masker saja. Nah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Apalagi sesungguhnya tidak ada larangan mutlak terhadap penggunaan masker. Jadi insya Allah tidak ada problem. Ya. Kemudian al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan-kemudahan. Nah, ini sekaligus menjawab tambahan jawaban untuk pertanyaan kok kenapa tidak harus ke masjid di rumah. Itu indah sekali kan, diberikan keringanan untuk di rumah malah dipersoalkan. Aneh kan gitu ya. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi memang semula sunnahnya ke masjid, tapi karena kemudian khawatirkan ada bahaya, maka kemudian dilakukan di rumah. Tidak berangkatnya ke masjid, tetap sholat gunakan di rumah, itu tetap bernilai di sisi Allah. Matur suwun Ustaz, waktu sudah menunjukkan 10.30. Saya kira cukup lama, 1,5 jam, dan banyak sekali yang kita peroleh. Dan saya yakin Bapak dan Ibu semuanya masih banyak pertanyaan. Tapi mengingat waktu, mungkin nanti bisa disampaikan langsung ke Ustadz Fakhruddin. Pada kegiatan ini saya melihat di rekap ada sekitar 220 yang bisa bergabung di Zoom. Kemudian kita juga di Instagram, di Facebook, ya, kemudian di YouTube yang mungkin nanti bisa terlacak dari program yang ada itu, dari Twitter, ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah pengajian pada hari ini. Ya. Dari Pak Rektor ini. Baik Bapak, kami dari LSIK dan MKU mohon maaf sekiranya dalam pengajian ini tadi ada keterlambatan, kemudian ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi rangkaian pengajian kami ada 5 kali, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga insya Allah pimpinan dari wilayah Muhammadiyah Pak Tafsir akan menyampaikan, kemudian nuzul Quran, dan closing dari pengajian ini adalah dari Bapak Rektor. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.